sendiri melihatnya gimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kalau saya perbaiki ya, bukan huru hara ya, carut marutnya lah gitu ya. Kalau huru hara itu pertempuran nanti kita lah. Ya, carut marutnya peristiwa tentang Nikita Mirzani yang sedang mengalami masalah yang sedang ditangani oleh penyidik. Jadi begini ya, kan jauh-jauh hari sebelumnya saya sudah sampaikan ya, maka saya selalu berbicara dari hulu ke hilir supaya para pemirsa ataupun netizen ataupun fans daripada yang bersangkutan tuh boleh kita fanatik, tapi fanatik yang positif, fanatik yang ngerti akan kaidah hukum. Dia tidak akan mungkin bisa terlaksana apa yang kau inginkan kalau memang itu tidak sesuai dengan kaidah hukum. Makanya selalu saya katakan, walaupun kadang-kadang saya menyampaikan itu ada juga yang bully saya pada saat saya bicara tentang masalah one prestasi. Nah, gitu. Nah, saya sudah sampaikan seketika penyidik berani menaikkan kasus tersebut dari lidik dan sidik, berarti dia sudah menemukan minimal 2 alat bukti yang sah tentang terjadinya dugaan peristiwa tindak pidana. Nah, yang dikenakan kepada Nikita itu kan 368 dan juga menyangkut DPPU ya. Nah, faktanya ditahan kan. Nah, ini kan merupakan tantangan bagi penyidik, berani dia melakukan penahanan, berarti harus ada tindak lanjut. Banyak mengatakan, wah kalau sudah 60 hari bebaskan saja, kata ada salah satu kuasa hukumnya lah. Ya, tapi yang namanya proses itu kan nggak seperti apa yang kita duga, kita bayangkan. Ada pemenuhan alat bukti yang lain yang diminta oleh JPU untuk menguatkan posisi kasus itu bahwa terjadinya suatu peristiwa pidana. Kira-kira begitu. Nah, saat sekarang ini yang perlu diketahui oleh kita semua, ternyata setelah berjalan dari penyidik ke kejaksaan, itu faktanya sudah P21 sekarang. Nah, kalau nggak salah tanggal 28 Mei ya, bahwa telah dijawab oleh Kejaksaan Tinggi, JPU, yaitu P21 sudah diterima, berarti persyaratan formil maupun material sudah terpenuhi. Nah, ini kira-kira yang pertama untuk sampaikan dulu kepada rekan-rekan media ya. Dan penetapan tersangka berarti di tangan penyidik sudah ada minimal 2 alat bukti yang sah bahwa telah terjadi dugaan peristiwa pidana yang dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani melawan pelapor yaitu Reza Gladys. Ini di sini dulu ya. Dan kemudian yang kedua, penerapan pasal itu tentu sudah dianalisis oleh para penyidik berdasarkan gelar internal ya. Gelar internal itu nggak serta-merta loh. Gelar internal itu dilakukan dulu untuk menentukan pasal berapa penerapannya, kemudian posisi kasusnya layak atau tidak dinaikkan dari lidik ke sidik. Nah, dalam perjalanannya ya saya walaupun terus terang aja pada saat wawancara terdahulu saya kan sudah sampaikan tentang masalah one prestasi lah. Bagaimana mau one prestasikan penyidik sedangkan penyidikan sedang berlanjut, sedang berjalan. Terus di mana dia melakukan tindakan blunder? Nanti kalau sudah selesai, kalau memang tidak bisa menyajikan hasil penyidikan itu silakan Anda untuk protes, komplain, bisa menuntut penyidiknya. Baik material maupun immaterial. Ini biar tahu kaidah hukum. Jadi saya mohon maaf kepada netizen yang fanatik ya. Mungkin fansnya Nikita Mirzani. Saya nggak membela siapa-siapa ya. Tapi tolonglah berpikir yang objektif. Ya, walaupun di ranah ini kita lihat tentu ada hal-hal yang harus dibenahi ya. Kalau dikatakan keterlambatan itu ya, kalau feeling saya mengatakan karena di dalam 2 alat bukti yang saya ini masih ada bukti-bukti yang lain, saksi-saksi yang lain,
atau mungkin juga ahli dan lain sebagainya diminta oleh JPU agar dilengkapi. Nah, mungkin ada saksi yang lain diminta lagi. Kenapa? Nanti seketika JPU mengatakan P21 dan penyerahan tahap 2 kepada JPU, tugas dan tanggung jawab penyidik sudah selesai. Nah, ini berarti kan di ranah JPU nih. Lah kalau dia sembarangan nanti bagaimana dia untuk menganalisis kembali untuk menyiapkan dakwaannya pada saat di sidang pengadilan. Ini yang harus betul-betul runut supaya masyarakat tahu. Makanya selalu saya katakan kalau saya memberikan penjelasan selalu mengedukasi supaya masyarakat paham akan hukum itu. Nah, faktanya dalam perjalanannya walaupun 20-40 sudah selesai dilakukan oleh penyidik, itu kewenangan dia. Ternyata masih ada hal-hal yang harus dilengkapi lagi dengan memohon kepada pengadilan negeri untuk memperpanjang. Jadi meminta jatahnya pengadilan 30 hari untuk melengkapi ini. Dan itu syah. Tentu alasan meminta perpanjangan itu disampaikan oleh penyidik. Diberikan. Nah, kemudian berjalanlah peristiwa ini. Kalau nggak salah tanggal 28 apa itu dari JPU Kejaksaan Tinggi menyatakan itu sudah P21. Nah, berarti kalau sudah penyerahan P21 tinggal kelengkapan berkas administrasi, berarti persyaratan formil maupun material sudah terpenuhi. Makanya JPU mengatakan P21 siap untuk penyerahan tahap 2. Mungkin di awal Juni ini, nanti saya kurang tahu apakah tanggal 5 atau tanggal berapa. Tapi penyerahan tahap 2. Selesailah tugas dan tanggung jawab daripada penyidik. Sekarang beralih kepada JPU. Nah, nanti JPU menganalisis kembali pokok permasalahan yang sudah ada di tangannya, baru nanti disiapkan dakwaannya untuk disajikan di sidang pengadilan. Nah, di sini nanti silakan para pengacara ini, baik dari terlapor maupun pelapor, adu pembuktian, uji pembuktian. Makanya disiapkan. Jadi nggak dalam hukum itu nggak ada strategi-strategi, itu nggak ada. Yang berbicara tentang fakta hukum, saya akan menyiapkan strategi, emang strategi perang. Nggak ada itu. Kau aja siapkan bahwa apa yang kau ketahui tentang peristiwa yang disangkakan, ya, nanti di pengadilan yang didakwakan, itu kau jawab, baik dari pelapor maupun terlapor. Kira-kira gitu rekan-rekan ya. Jadi sehingga mengalir dari hulu ke hilir, sehingga masyarakat tahu, oh begini prosesnya. Jadi saya berbicara ini tidak ada tendensi apa-apa, tidak memihak. Saya berbicara tentang masalah akidah hukum, proses hukum, sehingga nanti berkekuatan hukum yang tetap. Di sidang pengadilan kita juga belum tahu. Tinggal kita lihat aja kekuatan hukumnya nanti. Apakah bisa dibuktikan dakwaan ini atau tidak? Nanti kita lihat aja perkembangannya. Gitu, media ya. Pak Jenderal sudah melihat dalam posisi 28 kalau nggak salah ya, menetapkan P21 tetap. Namun momen-momen yang dipertanyakan masyarakat kan tanggal 2 Juni itu kan akhir dari perpanjangan. Kenapa di momen itu dia menyatakan P21 lengkap? Kenapa sebelumnya tidak dinyatakan ini? Dalam tanda kutip dugaan ada pemaksaan atau dipaksakan, gimana Bu? Ya enggak lah, itu kan sudah proses mengalir. Kecuali kalau setelah lewat tanggal 2 Juni masih juga belum selesai, boleh dipertanyakan. Kalau masalah limitasinya masih bisa dilalui sebelum selesai tahap terakhir perpanjangan penahanan itu, baru ngomong, ini kan enggak. Jadi biasalah namanya masyarakat bertanya-tanya, kenapa ini kok lelet dan gampang dan segala macam, kenapa kok seperti kayak gini seolah dipaksakan. Ya namanya juga masyarakat. Nah, kita kan berbicara tentang hukum. Ya namanya pandangan masyarakat ya sah-sah saja lah. Menurut pengamatannya karena terlalu panjang, lama. Tapi jangan ya mengabaikan masalah barikade hukum tadi. Itu loh. Nah makanya seperti ini saya sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Itu tidak ada hal yang dipaksakan. Ya. Kalau seandainya tadi masih belum, penyidik pasti akan minta perpanjangan. Oh, itu disahkan undang-undang ya. Jadi dikatakan bahwa penyidik itu bisa meminta permohonan perpanjangan kepada pengadilan negeri, khususnya yang sanksi hukumnya di atas 9 tahun. Kan gitu. Nah, itu baru bisa diminta perpanjangan. Satu lagi, apabila
ada yang cacat mental atau sakit dan lain sebagainya sehingga menghambat penyidikannya itu perlu perpanjangan. Ada dua hal itu ya. Nah, jadi gak usah berandai-andai lah, mari sama-sama kita ikuti aja. Kan JPU juga kan tidak mau merusak reputasinya. Nah, kalaupun dibikin tanggal 28 sudah mepet katanya, enggak ada hal-hal yang mendasar kok. Enggak ada hal yang dipaksakan kok. Pengamatan JP sudah mengatakan lengkap, ya sudah. Kira-kira gitu ya. Namun kan dalam proses itu juga Jaksa Tinggi DKI juga berbanget kata kondisinya si Nikita Mirjani sakit. Makanya proses itu dikatakan besok tanggal 5 baru pelimpahan. Tapi emang prosedur kata sakit itu harus juga dipertimbangkan. Yang dikatakan sakit itu, ya namanya seseorang yang mau dilimpahkan ternyata dia sakit, ya dibantarkan dulu. Ternyata nggak dibantarkan, ya dia kembali lagi. Nanti laporan daripada penyidik kepada JPU bahwa orang ini siap dalam kondisi sehat walafiat. Karena perlu diketahui oleh kita semua, pada saat penyerahan tahap 2 lengkap ya, baik itu berkas perkara, baik itu barang buktinya, baik itu tersangkanya dalam kondisi yang fit. Makanya diperiksa. Nanti pada saat nanti mau dijerahkan ke JPU juga itu diperiksa itu kesehatannya, bahwa kondisi yang bersangkutan sebegini siap untuk dilimpahkan keseluruhannya. Nah, jadi nggak ada hal-hal yang ini ya. Kalau sana JPU mengatakan kita tunggu karena masih dalam perobatannya, itu kan kewenangan JPU. Tapi P21-nya sudah diterima. Kira-kira gitu ya. Jadi ya biasalah, namanya di dalam masyarakat ada pro kontra. Tapi saya luruskan permasalahan seperti itulah kira-kira akidah hukumnya. Ya. Namun nanti kan tanggal 5 itu akan dilimpahkan perkara 2 ya, saudara. 2 itu. Penyerahan tahap 2. Tahap 2. Baru proses tahap 2 itu nanti dia ditahan di mana? Bisa dijelasin dikit. Maksudnya gimana? Ditahan di Kejari dulu apa langsung ditahan? Jadi nanti begini ya. Biar tahu prosesnya ya. Dari penyidik nanti kalau sudah memang silakan penyidik menyerahkan barang bukti, tersangka, dan yang lain-lainnya berkaitan dengan kasus tersebut ke JPU. Nah, tentunya sih Nikitanya diperiksa kesehatannya nih sebelum diserahkan. Nah, pada saat sudah diserahkan ke JPU, itu kan sudah terjadi pelimpahan secara keseluruhan. Gitu. Jadi udah secara hukum, terus mana yang mau dipertanyakan lagi, apanya lagi? Lah, kalau seandainya nanti mau ditahan atau enggak nanti di JPU, itu urusan JPU. Itu kan ranahnya JPU. Yang menurut hemat saya yang nggak perlu ditahan itu JPU. Yang penting sudah lepas dari penanganan kewenangan penyidik. Nah, kira-kira begitu ya. Tapi kan dalam proses yang model si Fadel itu kan dilimpahkan ke Cipinang kalau nggak salah 20 hari ke depan. Nah, si model perkara kasus Nikita Mirjani bisa juga kayak gitu nanti kalau udah dilimpahkan ke Jari akan juga dilimpahkan juga untuk penahanan sementara di rutan-rutan lain atau gimana? Oh silakan, itu tergantung JPU. Apakah dia akan menempatkan ya ke rutan kejaksaan cabang Salemba, sebagainya, silakan, atau tetap berada di tahanan Polri, tapi merupakan tahanan kejaksaan, bukan tahanan kepolisian lagi. Gitu loh. Ya kita tinggal penempatannya aja. Penempatannya di mana? Kan ada tahanan kejaksaan, kan ada tahanannya. Bisa saja ditahan di Kejaksaan Negeri, kan ada juga tahanannya. Tapi kalau mau dia buat nanti tahanannya di rutan Salemba contohnya, itu cabang daripada kejaksaan. Gitu. Jadi berarti ranah kewenangan kejaksaan. Nah, kalau seandainya nggak mau ditahan pun tuh ya ranah kewenangan daripada kejaksaan, berdasarkan pengamatannya bisa dipertanggungjawabkan, tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya. Kalau memang bisa ya nggak perlu ditahan. Itu menurut hemat kejaksaan kalau mau dilakukan. Ya kalau enggak ya berlanjut dari tahanan kepolisian diberikan kepada tahanan kejaksaan. Jadi setelah kejaksaan sudah menerima semuanya, ya sudah terputus, silakan aja nanti kejaksaan kita lihat apa yang akan dilakukannya. Kira-kira gitu ya. Kata materi substansi awal kata pemersatu dan 3 pasal yang dikenakan oleh Nikita Mirjani harus dipertanyakan juga untuk Pak seorang jenderal kehormatan Karawasi. Substansi itu sudah masuk ya 3 pasal undang-undang ITE, undang-undang pemerasan dan undang-undang PPDB karena masih dipertanyakan juga loh substansi itu. Sedangkan yang bertanya siapa? Masyarakat. Ya udah kamu aja jadi penyidik.
S26 Procal Gold, the most advanced formulation. Semua bisa jadi hebat. Penyidik kan diberikan kewenangan dari undang-undang menerapkan pasal itu berdasarkan alat bukti yang sah. Lalu masyarakat itu kan hanya melihat kulit luarnya, tapi substansinya itu kan yang mengerti kan yang menangani, kan gitu. Contoh lah Pertamina, nggak usah kejaksaan lah. Pertamina ini kok ini ada oplosan gini, ini yang tahu kan Pertamina oplosan atau enggak. Kok kamu lebih pintar dari Pertamina? Nah, kira-kira gitu loh. Nah sekarang ini kan masalah kita hukum yang merupakan ranah kewenangan penyidik. Nah, kau pertanyakan kenapa diterapkan pasal ini pasal itu, berdasarkan analisis penyidik, berdasarkan data dan fakta, berdasarkan hasil penyidikan, dia menerapkan pasal itu dan itu dipertanggungjawabkan. Contoh seperti TPPU, ada yang ngomong seperti dia bilang, lah itu kan kesepakatan apa? Kan harus jelas dong. Kenapa berani penyidik mengatakan itu adalah unsur pemerasan, ya mengalihkan uang yang tanpa bertuan untuk dipegang oleh Nikita Mirzani, ya kena TPPU. Karena dengan uang yang tidak sah, memperkaya diri, kan gitu. Dari hasil perbuatan melawan hukum. Kesepakatan apa dijelaskan? Apa kesepakatan Reza dengan Nikita? Kenapa kamu bilang bahwa itu tidak melakukan kesepakatan yang apa? Kalau kesepakatan melakukan perbuatan tindak pidana, agar ini tidak melakukannya, ya tetap aja kena, nggak ada kesepakatan. Stasi mana? Nah, itu kalau mau berbicara masalah akidah hukum. Nah, apalagi bikin tergugat duanya itu ada penyidiknya, lah penyidik sedang berlaku. Yang saya katakan apabila penyidik nanti ternyata limitasi selesai, tidak bisa juga mengangkat ini, berarti kan harus lepas demi hukum dia. Nah itu silakan saja nanti dari pihak kita menggugat balik, ya baik secara moral maupun material. Nah, bisa juga secara tuntutan ganti rugi karena dia sudah merasa dirugikan secara imaterial. Untuk mau 1 miliar, 2 miliar, kayak mau berapa kayak. Loh kalau sekarang ini walaupun disidangkan namanya pengadilan, ya namanya siapa yang mengajukan dia tetap aja namanya kan setiap masyarakat mengadukan itu siap untuk disidangkan. Tinggal nanti disidangkannya itu apakah ini memenuhi objek hukum, apakah itu absurd, akhirnya kan keluar keputusan. Banyak tuh kan keputusan jadi NO, ya salah objek tidak jelas dan lain sebagainya. Nah, tapi itu pun kita serahkan aja ke ranah pengadilan nantinya. Saya kan nggak mau berandai-andai karena pada saat sekarang sedang bergulir. Silakan saja. Tapi feeling saya mengatakan ini sedang bergulir, saya rasa difokuskan aja ke sini. Pengacara dari para Nikita saya berharap kau fokus untuk siap berperang di pengadilan. Gak usah berpikir yang lain-lain, ini karena begini, karena begini. Bukannya siap, bukan menyiapkan strategi. Menyiapkan ajang pembuktian untuk mengantisipasi dan mengcounter apa yang dilaporkan kepada penyidik. Itu yang betul. Strategi emang laku sama hakim strategi kau? Nggak laku. Di pengadilan itu berbicara tentang fakta, data, bukti, perbuatan itu yang di sana. Nggak ada strategi saya lakukan supaya hakim ngerti, nggak ada itu. Kira-kira gitu ya. Pak Jenderal bisa lebih spesifik misteria kata pemerasan karena banyak pendapat kalau kata pemerasan itu ada pengancaman atau kata barang. Nah, Pak Jenderal bisa. Mungkin ya terdahulu saya sudah sampaikan ya. Ada pengacara yang mengatakan harus diancam dengan ancaman kekerasan segala macam sehingga pemerasan itu berbunyi 368 gitu. Nah ini yang kadang salah kaprah. Masa diancam dengan golok dulu, kemudian berpindah barang ancaman kekerasan atau diancam mau digebukin. Enggak begitu maksudnya. Boleh juga pada saat bukti faktual tuh, kamu kasih nggak? Kalau nggak kasih, saya sikat kamu. Ancaman kekerasan. Nah, ada lagi satu seperti contoh marah uang ini. Kalau kamu nggak kasih, awas kamu. Saya hajar kamu. Tapi ada juga yang seperti ini. Ya nggak apa-apa. Silakan aja. Kamu nggak ngasih ya, saya juga nggak bisa ngapa. Tapi jangan salahkan saya. Kalau saya speak ini, itu juga ancaman, mengintimidasi seseorang agar dia takut memindahkan uangnya kepada pesanan ataupun yang diharapkan oleh si pengancam. Itu ngancam nggak? Ngancam. Nah, seketika barang itu berpindah dari orang yang diancam kepada yang mengancam, itulah berbunyi namanya pemerasan 368 itu. Sebelum berpindah itu merupakan pengancaman. Jadi jangan selalu berkonotasi bahwa pengancaman itu dengan
kekerasan dikatakan tuh harus dengan ancaman memukul, dengan golok atau gimana, enggak. Dengan itu juga pengancaman halus. Itu ngancem. Nah, kan intimidasi dia. Silakan aja, nggak apa-apa. Kan saya speak up kamu. Ya karena dia takut bisa diangkat perbuatan yang bersangkutan, diserahkan. Sama dengan juga, kamu kasih nggak barang ini? Kalau nggak, saya sikat kamu, saya bunuh kamu. Daripada dia dibunuh, diserahkanlah barang ini. Cuma ini secara kasar, ini secara halus. Tetap aja pengancaman. Itu loh kira-kira rekan-rekan media ya. Jadi jangan terlalu sempit berpikir itu loh. Gitu. Oke, untuk tutup closing. Dalam arti kata P21 sudah berlalu, sudah berjalan. Apakah dalam penanganan kejadian atau pengadilan atau kejaksaan tinggi itu ada proses lagi nggak sih kalau udah dilimpahkan dari penyidik itu? Begini, kalau pada posisi ini ya, untuk mengatakan ada tersangka lain sudah tidak mungkin. Sudah tidak mungkin. Karena JPU sudah menyatakan itu 21 dengan tersangkanya ini siap dilimpahkan. Ini dianalisis, kan gitu. Dimunculkan dakwaannya. Nah, nanti ini biar tahu juga masyarakat dan media. Nanti di fakta persidangan, ya, di fakta persidangan bahwa pihak Nikita Mirjani atau pihak Reza bisa membuktikan bahwa ada aktor-aktor lain yang belum selesai di tingkat penyidikan, bisa saja hakim meminta, saya perintahkan kepada penyidik untuk memeriksa yang bersangkutan. Karena berdasarkan pengamatan daripada hakim, kayaknya sepertinya ada irisannya orang-orang tersebut terhadap peristiwa ini. Nanti hakim di fakta persidangan. Kalau di JPU ya itu yang disajikan. Makanya di pengadilan itu azang uji pembuktian, data dan fakta. Makanya berkali-kali saya katakan kedua belah pihak. Baik Nikita Mirjani, pengacara nggak usah lagi mencari hal-hal yang lain. Cari saja bukti, fakta, data bisa menguatkan bahwa Nikita tidak melakukan perbuatan itu. Apa kira-kira? Kemudian ada nggak pihak ketiga yang berkorelasi kepada itu? Ya, kenapa ini enggak? Nah ini pihak Nikita harus membuktikan itu. Maka saya katakan cari benang merahnya. Apa bentuk WhatsApp, apa bentuk apa kayak bisa disajikan di pengadilan. Demikian juga via Reza. Nanti di ajang pembuktian, menurut hemat kami pada peristiwa ini ada orang-orang yang terlibat ini, buktinya, faktanya ini. Dia buktikan dengan data dan fakta. Sekali lagi saya katakan data dan fakta. Bukan absurd, bukan asal ngomong. Nah, kalau hakim mengatakan nanti, oh ternyata menurut hemat kami, pengamatan kami, karena kan hakim menerima, memeriksa, dan menganalisis. Ternyata hasil analisa hakim, ada benang merahnya terhadap orang-orang tertentu yang belum selesai diperiksa penyidik. Untuk menguatkan fakta persidangan ini, sebelum hakim mengambil keputusan. Ya, apakah ini memvonis berapa, apakah ini terbukti, dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan bisa saja bebas kalau memang bukti permulaan yang disajikan itu tidak memenuhi unsurnya, bisa. Makanya itulah saya minta pihak Bamin ini menyiapkan itu kalau mau pengen bebas. Tapi tentunya kalau memang bisa dibuktikan. Nah, itu ya, jadi bisa dipahami ya. Nanti di fakta persidangan nanti akan dimunculkan. Dan itu atas perintah hakim. Hakim minta perintah untuk penyidik JPU agar sampaikan pada penyidik periksa ini. Karena menurut hemat kami, analisis kami, ada relevansinya, ada irisannya dengan perbuatan tindak pidana ini yang belum tuntas diperiksa. Itu baru. Ya, paham kira-kira ya? Tadi tidak memungkinkan dalam arti kata saksi itu bisa dugaan bisa juga jadi tersangka. Siapanya? Saksi atau dugaan dalam tanda kutip bisa juga jadi tersangka. Kalau dia memberikan keterangan palsu, dia memberikan keterangan tidak bersesuaian dengan fakta, tidak bersesuaian dengan data, tidak bersesuaian dengan apa yang dia lihat, dia alami tentang terjadinya suatu peristiwa itu. Dia menyampaikan di hadapan sidang tidak sesuai dengan fakta, itu berarti dia memberikan keterangan palsu dan bisa diangkat, diperiksa jadi tersangka. Gitu loh kira-kira ya. Paham kira-kira nih? Jadi intinya apapun yang terjadi dalam sidang itu, kejelian seorang hakim atau penuntut jaksa itu dalam tanda kutip saksi itu bisa jadi tersangka kalau dia menjadikan suatu itu kejanggalan yang kesaksiannya dipalsukan atau dibuat-buat ya Bang.
Bisa saja. Kalau seandainya pada saat diperiksa sebagai saksi, nanti kan disumpah nih. Disumpah mereka itu ya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Apabila kamu memberikan kesaksian ini tidak sesuai dengan data dan fakta yang kamu ketahui atau mungkin yang kamu alami, yang kamu rasakan, terus kamu simpangkan kesaksianmu, kamu kena. Ya, berarti kamu tuh memberikan keterangan palsu di hadapan persidangan, kena, dan sanksi hukumnya tuh lebih berat itu. Walaupun ini dugaan pelapor itu bisa terjadi juga. Ya tinggal kita lihat nanti. Maka saya bilang tinggal lihat hakim. Siapapun di antara mereka, mau dari pihak pelapor, ataupun dari pihak yang lain, atau mungkin dari pihak ini kita juga, siapa yang memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan fakta, setelah dianalisis bisa diangkat, jadi memberikan keterangan palsu. Kamu memberikan keterangan sebagai saksi sana, ternyata hakim sudah memegang ini. Loh, kamu ngomongin kok menyimpang dari apa data fakta yang ada, untuk meringankan atau memberatkan. Makanya ada saksi ada chart. Saksi ada chart itu saksi yang meringankan. Tapi saksi yang meringankan itu harus sesuai dengan fakta. Yang apa yang dia ketahui, yang dia alami tentang terjadi suatu peristiwa itu. Tapi kalau dia tidak ketahui, dia ngarang-ngarang, dia ngomong-ngomong aja, kena aja. Itu kira-kira. Pak Jenderal kan substansi netral, nah menjalankan perkara apapun yang Pak Jenderal alami. Namun juga pendapat masing-masing juga kan punya hak untuk berpendapat. Namun dari pihak dugaan lawyer, dari pihaknya Reza Gadis juga ada segelintir kata jangan berpendapat kalau tidak tahu substansinya dan akan bisa kena somasi. Pak Jenderal sendiri mengatakan Ya namanya berpendapat kan bisa-bisa saja. Terus kalau seandainya kamu kalau nggak mengerti berpendapat gini, jangan pendapat saya somasi. Lah somasi aja kalau pendapat ribuan manusia tuh. Namanya kita bebas berpendapat, ya. Berpendapat apa saja ya, saya aja sudah ngomong yang benar aja saya dibully kok, saya dibilang pelin-pelan, pagi ngomongnya tempe, sore ngomongnya kacang goreng. Marah dong saya somasi dia. Yang enggak lah, ya sudahlah itulah kira-kira alam pikir yang dia ketahui. Ya sudah, kita amini aja. Tapi tetap kita memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat. Nggak usah kita sebagai pengacara, saya somasi, itu arogan namanya. Jangan juga seperti itulah. Emang kamu sudah benar juga, belum tentu benar juga kamu tuh. Apa berdasarkan yang kamu ketahui, yang kau alami, belum tentu sesuai dengan fakta yang ada. Jadi jangan sok-sok lah, udahlah. Kita sama-sama pengacara itu ya, tunjukkan aja lah. Integritas, abilitas kita, tunjukkan aja itu. Nggak usah arogansi kita. Karena di dalam azang hukum bukan mengedepankan arogansi, mengedepankan fakta hukum. Data itu yang perlu kita perkuat agar orang yakin dengan apa yang kita sampaikan. Kira-kira gitu, rekan-rekan ya.